Saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai di tempat yang akan dikorbankan, terjadi peristiwa setan mencoba menghasut Nabi Ibrahim agar tidak melakukan kurban. Beliau digoda secara 3 kali berturut dan Allah menyuruhkan agar melempar setan itu dengan batu. Yang mana dalam peristiwa ini secara langsung menjadi sejarah Islam, menjadi cikal bakal dari lempar jumroh, salah satu runtutan haji. Pergilah mereka ke satu tempat, satu tanah, satu tempat untuk mengkurbankan Nabi Ismail. Dan di saat mau melakukan itulah Nabi Ismail ditutup matanya dengan kain, dan Nabi Ibrahim mencoba memotong lehernya agar mau mengkurbankan. Dan di detik-detik mau dikurbankan, Nabi Ibrahim menjelma menjadi kambing, dan Nabi Ismail sendiri aslinya selamat. Dan akhirnya ada mungkin di sekitar rumah, kalau tidak salah, intinya Nabi Ismail itu selamat dari pengkorban tersebut karena Allah gantikan dengan sebuah kambing. Nah, dari sini makanya ada namanya Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk kalau dalam kitanya bentuk sebuah syariat Islam, menyerukan kepada umat Islam agar saling berbagi dengan apa yang dia punya, apa yang bisa dikurbankan. Sebenarnya filosofi dari kurban ini adalah kita mengkorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Kita mengorbankan kambing agar dapat pahala ketika kambing itu membawa kita ke surga nanti. Kita mengkorbankan harta kita agar bisa membuat orang lain lebih bahagia. Mungkin hanya itu saja. Mungkin cukup sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perlu kita ketahui dalam sejarah agama Islam ada yang mana tentunya mungkin dalam setiap agama ada hari besarnya masing-masing. Di Islam sendiri ada salah satu hari besar yang menurut kita adalah paling berkesan, yakni adalah Hari Raya Kurban. Seperti kita tahu, Hari Raya Kurban adalah perayaan yang mirip Idul Fitri, tapi dengan ciri khas yakni ada pengkurbanan dari hewan tertentu. Nah, kita mulai dari sejarah. Sejarah kurban tersendiri adalah menurut banyak literatur dan juga hadis, itu dimulai dari masa Nabi Ibrahim. Jadi di suatu ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi. Beliau bermimpi melihat bahwasanya dalam mimpinya itu harus mengkorbankan anaknya, yakni anaknya Ismail. Dia mendapat mimpi itikat bahwasanya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh atau mengkorbankan Nabi Ismail. Dan mimpi ini Nabi Ibrahim sendiri mikir mungkin ini hanya mimpi, tapi dengan keajaiban dari Allah, mimpi itu berlarut-larut secara 3 hari berturut-turut. Yang mana pada saat itu meyakini kalau mimpi yang terjadi berturut-turut apalagi selama 3 hari maka harus dilaksanakan. Karena mimpi yang terjadi dalam 3 hari itu, Allah menurunkan agar Nabi Ibrahim mengkorbankan Nabi Ismail. Nah, saat Nabi Ibrahim pergi mau mengkorbankan Ismail, Nabi Ibrahim pergi bertemu dengan Nabi Ismail untuk membicarakan bahwasanya Nabi Ibrahim selaku ayah Nabi Ismail mendapatkan sebuah mimpi yang mengharuskan
yang mengharuskan dia untuk membunuh Nabi Ismail. Terjadilah perbincangan antara anak dan ayah Ibrahim dan Ismail. Mungkin awalnya terjadi kecanggungan dan ketakutan, tapi Nabi Ismail meyakinkan bahwasanya, ayah, jika ini datangnya perantara dari Allah, maka laksanakanlah kurban ini. Nah, karena Nabi Ismail udah yakin, Nabi Ibrahim udah yakin, pergilah mereka ke suatu tempat yang mana akan dikurbankannya Nabi Ismail.